Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh soleha, kita masuk lagi pada pelajaran bahasa Arab dengan materi isim isyarah. Nah, tentunya kalian pasti sudah tahu isim isyarah itu apa sih, dan kalian sudah mempelajari pada materi kelas 7 dan di awal kelas 8 pada semester 1. Nah, isim isyarah yaitu kata tunjuk untuk benda. Nah, di dalam bahasa Arab isim isyarah itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu benda untuk yang dekat dimaksud adalah isim isyarah lil qarib. Kemudian benda yang jauh isim isyarah lil ba'id. Itu. Dan kata tunjuk untuk yang jauh, baik jauhnya yang bisa kita jangkau maupun jauh sekali yang memang tidak bisa kita jangkau. Nah, benda yang dekat untuk yang bisa kita jangkau itu yang bisa kita pegang benda tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk pada pembahasan isim isyarah. Nah, kalian bisa melihat pada tabel yang sudah tersedia pada halaman 33. Nah, di sini terdapat benda dekat atau lil qarib ya, untuk yang dekat, yaitu haza, hazani, hazihi, hatani, haulai. Nah, dari 5 kata tersebut ini menunjukkan arti ini ya. Haza ini untuk laki-laki atau lil muzakkar, satu ya, bentuknya satu. Hazani, dua benda ya. Ini dua. Ini dua. Kenapa ini dua? Karena ada tambahan huruf alif dan nun ya, dimana kita sudah mempelajari yang namanya musanna bentuk dua, yaitu tambahannya adalah alif dan nun. Kemudian hazihi ini untuk perempuan ya, untuk benda perempuan, dimana benda perempuan yang bisa kita tahu itu di akhir katanya terdapat tak marbuto. Kalau yang haza tidak terdapat tak marbuto ya. Kemudian bentuk keduanya hatani, itu tetap ada terdapat alif dan nun. Nah, untuk jamaknya baik haza maupun hazihi, atau baik dalam bentuk muzakkar ataupun muannas, kita menggunakan kata haulai, yaitu bentuk jamaknya lebih dari dua benda. Nah, haulai ini bisa dipakai untuk benda laki-laki maupun perempuan, kedua-duanya boleh. Nah, selanjutnya untuk benda yang jauh yang tidak dapat kita jangkau ya, yaitu terdapat zalika. Dalika bentuk satu, zanika bentuk dua, lil muzakkar untuk laki-laki. Untuk yang perempuannya ada tilka bentuk satu, artinya itu satu, tanika itu dua. Nah, untuk jamaknya baik dalam bentuk muzakkar maupun muannas itu menggunakan kata ulaika, lebih dari dua. Jadi boleh perempuan, benda perempuan maupun laki-laki itu. Nah, ini artinya itu.
itu, kita menunjuk ya isim isyarah itu. Nah, di sini pada tabel pertama zalika atau zaka itu sama saja, tapi biasanya kita menggunakan kata zalika. Lebih banyak yang tahu kata zalika, tapi kalian juga harus tahu bahwa zaka itu artinya juga itu, untuk satu laki-laki, benda laki-laki ya. Nah, apakah kalian sudah bisa memahami isim isyarah lil qarib atau lil ba'id, yaitu isim isyarah yang menunjukkan kata benda untuk yang dekat ini atau kata benda untuk yang jauh itu. Semoga kalian bisa memahami kata bentuk haza dan zalika, baik dalam bentuk muzakkar maupun perempuan ya, atau muannas. Nah, sekarang kita masuk pada tabel berikutnya. Nah, di sini ada menunjukkan kata di sana dan di sini. Dia bisa menunjukkan tempat. Jadi bisa menunjukkan laki-laki ataupun perempuan, bisa satu, bisa dua, tiga atau lebih. Untuk kata di sini dia menggunakan huna, kemudian ha huna. Di situ tuh bentuk katanya boleh satu, dua atau tiga itu. Selanjutnya untuk yang di sana menggunakan kata bahasa Arab hunaka, bisa hunalika. Untuk yang jauh namanya juga di sana, pasti jauh. Kalau di sini ya berada di sini ya. Gitu. Boleh dia laki-laki, boleh bentuk perempuan, baik satu, dua ataupun lebih. Nah, sekarang kita langsung saja melihat contoh yang ada. Rokmun awal hadza zaidun. Kemudian yang di bawahnya lagi dalika zaidun. Ini zaid ya. Hadza zaidun, ini zaid. Nah, kalian bisa lihat tanda panahnya itu pendek, berarti itu menunjukkan bahwa itu dekat ya, makanya menggunakan kata haza. Kemudian dalika zaidun, itu zaid, berarti panahnya menunjukkan yang jauh, berarti isim isyarah untuk yang jauh, lil ba'id tuh ya, itu zaid. Rokmun sani hadani hazani zaidani, ini dua zaid. Danika zaidani. Kenapa harus menggunakan kata hazani dan zanika? Karena menunjukkan gambarnya ada dua, makanya menunjukkan juga kata dalam bahasa Arabnya harus hazani dan zanika. Kalau kalian menuliskan kata haza zaidani salah. Jadi di dalam bahasa Arab kalau kata di depannya menunjukkan dua, bentuk dua, ada tambahan alif dan nun, maka di akhir kata juga harus mengikuti kata awal. Mengikuti kata awal dengan tambahan alif dan nun, menjadi hazani zaidani, zanika zaidan. Ini dua zaid, kemudian itu dua zaid. Oke, seperti itu seterusnya ya. Dengan melihat saja gambar kita sudah bisa menentukan bahwa oh ini dia menunjukkan dua. Tinggal kita lihat saja seperti itu. Semoga kalian bisa paham dengan yang Ustazah sampaikan. Syukron ya tulab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.